Assalamualaikum, ketemu lagi sama saya Bunda Ici. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu atau menyatakan diri. Pertama, saya bukan ahli keuangan, bukan pakar keuangan, dan background keilmuan saya bukan dari Fakultas Ekonomi. Yang kedua, video ini saya bikin bukan untuk tujuan ria atau pamer, karena nominal itu sifatnya relatif. Jadi berbicara tentang nominal, mungkin bagi seseorang itu nominalnya besar, tetapi bisa jadi nominal segitu itulah yang harus dikeluarkan dalam budgetingnya. Contohnya kayak gini deh, di suatu tempat belum tentu harga ikan, contoh aja ikan ya, ikan kembung saya pernah tengok di postingan ibu-ibu, ikan kembung per kilonya hanya 25.000. Sedangkan kalau di tempat saya per kilonya itu ikan kembung bisa 40-50 per kilo. Jadi itu sebabnya saya bilang relatif ya. Terus di sisi lain juga relatifnya kayak gini juga. Seseorang yang memiliki penghasilan besar belum tentu dia bisa saving, bahkan ada yang mirisnya sampai terlilit hutang. Sedangkan orang yang bisa kita bilang penghasilannya minim ya, tapi faktanya dia sanggup mengelola keuangannya. Jadi soal angka saya anggap itu relatif. Nah, dalam kesempatan ini saya mau sharing pengalaman pribadi saya, bagaimana tipsnya bisa on the track budgeting. Kadang-kadang kan kalau kita udah bikin budgeting, udah bagus, susun, tapi di ending akhir bulan kok nggak sesuai dengan budgeting, bahkan kadang minus. Nah, di sini saya share tips pengalaman pribadi saya. Pertama, kalau membuat budgeting, usahakan serealistis mungkin. Jangan sampai karena ingin menabung sebanyak-banyaknya malah nanti terpakai dana anggaran lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jadi bikinlah budgeting yang sesuai realita yang kita hadapi. Yang kedua, setelah membuat budgeting, segera pisahkan dana tersebut ke posnya masing-masing. Jadi bunda-bunda bisa simpan di dompet disiplin, dompet pintar, dompet keuangan, apapun itu, bisa juga ke amplop. Yang penting setelah dibikin budgeting dan dananya udah diserahkan, langsung segera dipisahkan. Nah, ada tips saya pribadi seperti yang saya share di video sebelumnya. Begitu selesai saya isi dompet pintar ini, saya langsung segera pindahkan ke binder sinking fund yang binder pink sama coklat. Nah, ada satu tips yang seperti saya bilang di video tapi nggak sempat sempat saya upload videonya karena kepanjangan. Jadi khusus untuk beberapa item budgeting seperti belanja mingguan. Kemarin kan belanja mingguan itu saya bagi per minggu 300.000. Langsung saya pindahkan ke amplop ini. Jadi saya nggak simpan di dompet pintar. Ini amplop ini saya taruh di tempat khusus. Jadi kalau saya pergi ke pasar, saya ambil. Begitu pula untuk pengeluaran uang kebersihan dan amplop untuk les anak udah saya serahkan sama gurunya. Jadi memang ada tips pribadi saya langsung pindahkan ke amplop ini walaupun saya udah punya dompet pintar. Kenapa? Seperti saya bilang, kalau tengok dompet ini masih penuh, alam bawah sadar merekam, wah masih tebal nih dompet. Tapi kalau udah dipisahin kayak gini ya udah kempes lah, masih alam bawah sadar udah terekam nih, dompetnya udah tipis. Jadi ya kalau keluar dari on the track ya siap-siap nih bakal bisa minus budgetingnya. Yang ketiga, saat berbelanja, tips yang saya lakukan, saya nggak pakai
dompet yang panjang ya, saya siapkan dompet seperti ini. Saya ada 2 dompet. Jadi ini dompet yang saya pakai khusus untuk berbelanja atau pergi nongkrong sama teman-teman saya. Saya cuma bawa dompet ini dan memasukkan uang yang sudah saya budgetkan. Tentunya tidak lupa saya masukkan KTP, SIM, STNK. Itu aja. Kalau ATM saya tinggal. Karena kalau bawa ATM kan kalau lagi nongkrong, entah di mana nongkrongnya, mungkin mau beli sesuatu tergoda misalnya atau apa, saya tinggal gesek. Makanya ATM saya tinggalkan aja. Terus biar on the track dalam budgeting, kalau berbelanja wajib banget bawa catatan. Kalau nggak bawa catatan, nah ini godaannya banyak banget nih Bunda. Kalau tengok promo di, katakanlah di mall, di toko atau apapun itu kan, mumpung promo nih, mumpung diskon nih, terus tengok barang yang lucu, lucu banget, ini barang unik banget. Jadi godaan belanja itu ada. Sedangkan kalau kita bikin catatan apa yang mau dibeli, kalaupun kalaupun ada 2-4 item enggak di barang belanjaan seperti jajan-jajanan, itu enggak terlalu besar ya rasa bersalahnya, selama kita tahu budget kita masih ada di dalam dompet untuk sekedar jajan-jajanan ringan tadi. Tips yang kelima, biar on the track budgeting, begitu sudah bikin anggaran, dananya pun udah saya pisah-pisahkan, maka saya segera membeli belanjaan yang wajib seperti beras, minyak sayur, deterjen, dan lain-lain ya. Jadi barang-barang yang sifatnya wajib udah langsung saya stok. Tujuannya apa? Biar tenang. Kalau udah tenang kan anteng kita. Yang tips terakhir, selalu stok ikan asin, cumi asin, ikan teri, telur, makanan yang praktis atau abon. Jadi ini saya sebut makanan darurat ya, atau ini bisa jadi solusi bagi yang merasa tanggal tua. Nah, itu aja 6 tips dari saya supaya on the track dalam budgeting. Terus tips sukses menabung. Kalau tips sukses menabung banyak, tentang tips menabung yang beredar di berbagai media maupun media cetak, media televisi, seperti yang kayak kita bisa searching deh di YouTube gitu, tips-tips menabung. Tapi ada tips menabung pribadi yang sudah saya terapkan ya, dan sepanjang saya membaca ataupun menonton, saya belum menemukan tips seperti yang saya pakai. Tipsnya seperti apa? Jadi begini, saya pengen nih beli sesuatu barang. Jadi biasanya saya screenshot dulu gambarnya. Contohnya seperti tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, saya pengen banget punya dompet Kate Spade. Dan dompet ini kan lumayan ya harganya, tapi saya suka gitu. Jadi tiap bulan ya saya sisihkan uang secara bertahap. Nah, setelah tercapai, ujungnya yang saya beli apa coba Bunda? Yang saya beli bukan dompet itu, malah dompet biasa ya, bukan dompet branded, tapi kurang lebih sama sih bagusnya. Jadi bisa dikatakan ini adalah tips menabung semu ya, manipulatif. Jadi kita cari barang yang pengen banget kita beli, screenshot. Nah, di situ jadi punya semangat tinggi buat menabung. Nanti kalau udah tercapai, nanti tinggal direnungin kembali tuh, mau dibeli
atau mendingan beli yang dompet biasa, dari sisanya bisa saya tabung. Jadi ini bukannya pelit sama diri sendiri, bukan, tapi yang saya ingin bilang adalah semangatnya. Ibaratnya kalau kita udah kepengen sesuatu kan kita pasti berjuang ya untuk mendapatkan yang kita pengen gitu. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah screenshot gambarnya, simpan di HP. Udah tahu harganya segitu ya, tiap bulan sisihkan sedikit-sedikit. Setelah tercapai, udah deh, saya beli dompet, tetap beli dompet, tapi enggak yang saya pengen. Yang penting dompet aja judulnya, begitu. Jadi inilah tips singkat saya, semoga bermanfaat, khususnya bagi bunda-bunda yang punya target di tahun 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.